Oke, recording on. Nah, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Seperti biasa, kita akan melanjutkan materi untuk komunikasi data. Pada kali ini kita akan membahas tentang komunikasi data dan konsep dari sistem jaringan komputer. Mungkin sebagian besar dari teman-teman, apalagi yang memang berkarir di network engineer ataupun di network support, itu sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah di jaringan komputer seperti LAN, WAN gitu ya. Namun apa itu jaringan komputer? Nah, kita akan coba membahasnya seperti apa dari jenis hingga topologinya. Jadi kalau dilihat dari jaringan komputer sendiri, itu merupakan dua atau lebih komputer yang terhubung dari satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Makanya si jaringan komputer ini menjadi bagian dari materi yang ada di silabus untuk komunikasi data ini. Dan jaringan komputer juga dibangun dengan kombinasi hardware dan software, termasuk di dalamnya ada protokol-protokol yang terbangun untuk mengembangkan dari jaringan komputer ini. Lalu untuk membuat jaringan komputer itu tidak terlepas dari adanya juga seperti hub, switch, dan router. Ntar ada yang baru join. Yang menggunakan berbagai protokol dan algoritma juga untuk bertukar informasi, untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Oke, Mas Ridwan Firdaus baru join. Jadi tadi kita sampai dengan hub, switch, dan router. Lalu selain itu juga ada kita menggunakan juga berbagai macam jaringan, diantaranya seperti fiber optik, coaxial cable, dan tembaga. Nah, kita langsung ke materinya. Dan jaringan komputer ini juga bisa menjadi private dan public, termasuk juga menjadi static ataupun dynamic. Nah, kita akan bahas setelahnya. Oke, untuk pendahuluan dari outline-nya, katanya, seperti tadi sudah disinggung dari awal mula opening, bahwa jaringan komputer ini berdasarkan dari adanya beberapa perangkat, khususnya lebih dari satu ya, minimal dua, yang membentuk sebuah sistem jaringan. Dan media yang menghubungkan dari perangkat jaringan tersebut, dan bagaimana pesan dikirimkan di dalam jaringan, lalu aturan dalam proses komunikasi sistem jaringan. Lalu peralatan komunikasi jaringan juga tadi sudah disebutkan, ada hub, switch, router gitu, dan juga ada aturan ataupun role. Dalam hal ini ada seperti penggunaan firewall, penggunaan protokol, itu merupakan bagian dari aturan-aturan yang ada untuk membangun dan memelihara dari sistem jaringan. Ada yang baru join lagi. Oke, next. Nah, kalau kembali lagi mengacu ke elemen dalam komunikasi, balik lagi diantaranya ada message source, ya, ada message, ada signal, transmitter, ini ada medium, signal, dan message. Khususnya ini intinya adalah adanya si pengirim, ada medium, dan ada penerima. Lalu ini ada source yang di encode dan ada di decode, agar bisa dibaca satu sama lain. Nah, jaringan komputer ini di dalamnya juga ada model elemen komunikasi tersebut untuk memastikan bahwa si komunikasi ini terhubung dari satu titik ke titik lainnya. Dan komponen pada sistem jaringan juga menggunakan device, media, dan services itu berarti layanan ya. Layanan dalam hal ini seperti contohnya adalah layanan tidak hanya terbatas seperti layanan email, layanan port 80 seperti web, terus ada layanan protokol juga, termasuk juga penggunaan ya, jaringan itu sendiri merupakan layanan itu ya, sehingga data itu dapat dikirimkan dari satu titik sampai ke destinasinya. Ini kalau dari gambar dijelaskan ada LAN, local area network, ada internet networknya sebagai backbone jaringan. Lalu disampaikan ke si penerimanya. Jadi intinya di sini ada device-nya, ada mediumnya, dan ada layanan-layanan yang digunakannya. Rule 1, 2, dan 3. Terus end device dan role-nya, kembali lagi.
And device-nya contohnya seperti komputer, ada workstation, laptop, PC, file server, misalnya contohnya ada FTP, ada web server, seperti penggunaan web server Apache, terus portnya juga port 80, itu merupakan bagian dari end device. Lalu ada network printer, sehingga memungkinkan teman-teman misalnya di kantor bisa ngeprint menggunakan wireless dari meja dengan printernya yang jaraknya misalnya 10 meter dan tanpa menggunakan cabling ataupun menggunakan cabling, itu bagian dari end device juga si network printernya. Lalu VoIP phone ya, itu juga merupakan end device juga, ada security kamera, kalau sekarang mungkin CCTV ya. CCTV juga tidak harus yang berbasiskan cabling, sekarang juga sudah banyak ya di pasaran CCTV berbasis wireless network juga sudah banyak. Lalu mobile handheld, ya ini contohnya kalau dulu ada PDA, ada wireless barcode scanner gitu ya. Seperti walkie-talkie juga itu merupakan bagian dari mobile handheld device. Terus ini digambar kurang lebih masih sama, kita next ke gambar selanjutnya. Ini ada intermediate device, dari namanya intermediate berarti ini jaringan di tengah-tengah, diantaranya yaitu ada network access device seperti hub, switch, wireless access point, atau hotspot. Itu merupakan bagian dari yang namanya intermediate access device. Lalu ada router, juga salah satu contohnya. Ada communication server dan modem, juga kalau yang masih beberapa menggunakan modem. Ada security device, firewall. Firewall ini baik itu yang berupa software maupun device hardware, itu juga merupakan bagian dari intermediate device. Fungsi utama dari intermediate device ada beberapa, diantaranya ada untuk mengenerate kembali ya, dan retransmit. Retransmit berarti saat dikirimkan dia dikirim ulang data signalnya jika misalnya terjadi adanya antrian, queuing, ataupun bottleneck di dalam jaringan tersebut. Itu yang pertama ini ya. Lalu kedua adalah memaintain atau menjaga ataupun memelihara dari informasi, sebagai yang mana pathway-nya itu jalurnya yang telah tersedia di dalam jaringan dan internet network-nya. Lalu untuk notify, dan notify itu berarti menginformasikan, memberitahu gitu device lainnya jika terjadi ada error maupun communication failure, jika terjadi kegagalan komunikasi. Lalu direct data along alternate pathway, jadi apakah itu si data tersebut dikirimkan secara langsung, direct itu ya, ataupun menggunakan alternate jalur atau alternate pathway, di mana jika linknya itu failure gitu. Jadi ada istilah namanya seperti redundan itu juga, ataupun ada, jadi ada satu down, nah ini secara otomatis dia pindah ke jalur satu lagi yang memang jalurnya disiapkan jika salah satu jalur tersebut itu down. Lalu ada lagi classify, dan untuk mengklasifikasikan dari direct message-nya, pesan secara langsungnya berdasarkan QoS. QoS itu adalah quality of service priority. Jadi di mana dia memastikan layanan itu agar mencapai dari optimum yang sudah di-set di sistem QoS-nya tersebut. Sehingga biasanya QoS berhubungan dengan prioritas jaringan di dalamnya. Lalu ada permit or deny, memperbolehkan ataupun tidak memperbolehkan dari flow data. Ini tentunya berdasarkan dari yang poin sebelumnya, di hasil dari klasifikasinya juga berdasarkan dari security settingnya. Nah, security setting otomatis dia mengacu kepada keamanan data role yang ada di dalam sebuah jaringan komputer tersebut. Lalu untuk medium, ya network media, berarti dia adalah media perantara, diantaranya sebagai device atau media penghantar dan semacamnya, contohnya seperti ada cabling, ada fiber optik, terus ada wireless, termasuk laptop yang saya gunakan saat komunikasi online ini pun saya menggunakan wireless. Jadi
komunikasi mungkin dari teman-teman di rumahnya masing-masing, ada yang menggunakan cabling ataupun menggunakan tethering dari handphonenya, itu sama, berarti medianya dari wireless tersebut dan menggunakan jaringan dari telepon ataupun smartphone-nya, baik itu 4G, 3G, dan lain-lain. Lalu kriteria untuk memilih dari network media, katanya diantaranya distance media, jarak dari media itu bisa mengirimkan signal secara baik, ya. Lalu environment, di mana environment ini berarti lingkungan ataupun yang berhubungan dengan area di mana media itu terinstall itu mendukung. Lalu amount of data, berarti jumlah dari data dan kecepatannya itu harus ditransmitkan secara utuh dan sama. Lalu cost dari media dari instalasinya itu merupakan bagian dari konsiderasinya. Kalau misalnya budgetnya memenuhi, bisa menggunakannya lebih tinggi gitu, bahkan bandwidth-nya juga bisa di-upgrade. Namun manakala on budget, apalagi dengan kondisi sekarang ya, pasti setiap perusahaan saya percaya walaupun perusahaan itu e-commerce sekalipun, dia tetap saving money untuk urusan yang namanya media ini. Jadi penggunaan medium ini pasti seoptimal mungkin agar sejalan dengan istilahnya goal dan target dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada LAN, WAN, dan internet. Untuk LAN, WAN, dan internet ini bisa dikategorikan berdasarkan areanya yang di cover, jumlahnya juga, dan tipe ataupun nomor service yang dia layanin ya. Kalau LAN berarti local area network, dia lingkupnya kurang lebih hanya 1 sampai 100 meter. WAN itu, kalau ini WAN lebih luas nih, ada sebenarnya itu MAN atau metro area network, itu biasanya lingkupnya kota. Kalau WAN ini dari beberapa kota tersebut mencakup WAN. Dan WAN ini, wide area network, bisa diasosiasikan mirip-mirip dengan internet, ataupun kita kategorikan WAN itu misalnya untuk satu country atau satu negara, kalau internet ini berarti di global. Nah, oke, ini LAN. Sebentar, kalau LAN pasti teman-teman semuanya sudah mengetahui ya, LAN. Kalau LAN itu berarti dia biasanya menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Tadi sudah saya sebutkan jangkauannya kurang lebih 1 sampai 100 meter. Jadi contohnya misalnya di kantor, gedung kantor, sekolah, ruangan, rumah, itu jaringan biasanya berisi satu LAN. Dan meskipun kadang-kadang satu gedung itu berisi beberapa LAN lainnya, ataupun virtual LAN, menggunakan virtual LAN, ataupun discrete LAN-nya, tapi berbeda segmennya, itu juga bisa terjadi. Namun intinya dia dalam satu lingkup LAN tersebut. Dan dalam jaringan TCP/IP, memang LAN juga sering tidak selalu diimplementasikan dalam subnet IP tersebut, ataupun satu segmen. Jadi bisa berbeda-beda. Selain beroperasi dalam ruang yang terbatas, jenis jaringan yang berupa LAN tersebut juga biasanya dikendalikan oleh satu organisasi atau satu administrator atau misalnya satu tim saja. Atau kalau di rumah ya berarti hanya kita saja, mungkin oleh kepala keluarganya, oleh satu orang yang mengerti dari bagaimana administrasi jaringan tersebut. Lalu mereka juga cenderung menggunakan konektivitas tertentu seperti Ethernet dan misalnya token ring ataupun jenis bahkan tidak melingkup ke jaring. Kalau jaringan wireless otomatis itu tidak seperti paralel, apakah seri, makanya itu bisa diasosiasikan menggunakan token ring yang memang tidak secara teratur seperti jaringan pada cabling gitu. Lalu ada juga LAN yang menggunakan teknologi wireless seperti Wi-Fi ataupun wireless LAN. Kalaupun satu lagi, sebentar, ini langsung ke WAN ya. Ada lagi yang MAN tadi, Metro Area Network atau Metropolitan Area Network. Jadi MAN itu adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan 2 atau lebih jaringan LAN ya. Kata kuncinya yang pertama adalah LAN sebagai basis utamanya. Jadi di mana si LAN ini
terdiri dari 2 atau lebih jaringan LAN di dalam satu kotak yang sama. Itu sudah termasuk dari MAN. Ataupun bisa disebut kalau di kampus, di universitas, ada juga disebut dengan campus area network. Jadi kalau jarak yang menghubungkan 2 LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Dan jika jenis jaringan komputer lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN, Wide Area Network, maka MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN tersebut. Adapun untuk si WAN ini, dari namanya kan Wide Area Network nih, berarti dia sebenarnya terhubung di antara beberapa si MAN tadi dan LAN gitu. Dan WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis yang lebih luas dibanding si MAN. Dan perangkat jaringan disebut router yang menghubungkan juga LAN ke WAN ini. Seperti ada jaringan IP-nya, router gitu. Walaupun WAN juga berbeda dengan LAN dalam beberapa aspek, tapi WAN itu bisa diasosiasikan sebagai mirip dengan internet gitu. Karena walaupun ada beberapa artikel yang menyebutkan WAN ini berbeda dengan internet karena internet lebih global dibanding WAN katanya gitu. Karena di WAN ini juga dia tidak dimiliki ataupun tidak dikontrol oleh satu organisasi saja gitu untuk si WAN ini. Melainkan ada di bawah kepemilikan secara kolektif dan terdistribusi. Dan WAN juga cenderung menggunakan teknologi seperti yang sudah kita bahas, ada ATM, ada frame relay, dan untuk konektivitas yang lebih jauhnya. Nah, ini internet yang lebih luas lagi. Jadi, untuk diketahui bahwa internet, bahkan yang kita gunakan online ini pun, adalah sebuah jaringan komputer yang memang tersebar, yang pernah dibuat oleh manusia, humankind gitu ya. Dan internet juga menghubungkan jutaan perangkat komputasi, termasuk ada PC, ada laptop, ada workstations, ada server, smartphone, bahkan itu bagian dari internet juga yang kita gunakan itu sehari-hari. Ada tablet, terus misalnya ada yang menggunakan iPad, itu juga ada TV ya, smart TV, ada yang berbasis bisa connect ke internet juga kan. Misalnya kalau sekarang ada PS4, PS5 yang bisa langsung connect ke internet, nah itu merupakan bagian dari device untuk si bagian dari internet tersebut, CCTV, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau berdasarkan dari estimasi laporan di Januari 2018, katanya kurang lebih ada 2.150 juta sistem yang sudah terhubung dengan sistem internet ini. Jadi untuk menghubungkan perangkat ini, banyak teknologi dan infrastruktur yang digunakan. Dan internet terbuka untuk semua orang, karena siapa saja bisa terhubung ke internet. Internet juga dianggap sebagai jaringan yang memang paling tidak aman sampai dengan saat ini. Makanya di industri IT, selain daripada eksponensial dari perkembangan aplikasi yang biasanya diasosiasikan dengan startup, administrasi jaringan juga penting. Khususnya untuk administrasi komunikasi data. Diistilahkan, jadi kalau software itu, bayangannya seperti orang itu yang ada di jalur orang itu yang menggunakan mobilnya. Nah, kalau internet ini adalah dia infrastrukturnya ataupun jalannya. Jadi kalaupun dia menggunakan mobilnya itu mobil Ferrari, mobil Lamborghini, tapi jalannya menggunakan jalan daerah yang masih berkerikil, yang memang tidak disupport dengan infrastruktur yang bagus, tidak memiliki seorang network administrator yang handal, juga akan sama saja gitu. Si mobil Lamborghini tersebut cepat rusak dan tidak akan optimal, walaupun dia sampai kecepatan sampai 500 km per jam pun, bahkan kalau yang di jalanan yang jelek atau kurang bagus, bahkan mungkin tidak aman, banyak pencurinya ataupun banyak jambretnya, mobil ataupun banyak yang iseng ya, yang coret-coret ataupun gores-gores, mobil tersebut juga kurang lebih hanya akan berjalan ya antara 0 sampai 100 saja itu, gitu. Gitu ya, kurang lebih dari ilustrasi dari antara si konten dengan infrastruktur jaringan hubungannya di internet ini. Next. Ini udah ya.
Sebentar. Kembali lagi. Internet oke, next. Nah, selanjutnya ada getting the data to the end device. Kalau untuk mendapatkan data dari end device, ini dari ilustrasi gambarnya ada source, ada network, ada destinations. Di mana itu pasti si protokol data unit, ya, PDU ini. Itu ada diantaranya kurang lebih ada 3 mainframe yang digunakan. Ada address dari destinasi, address source, dan data. Itu yang perlu diketahui teman-teman agar pada saat dia akan dikirimkan sampai dengan si destinasi tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan data di internet networking? Sama, kurang lebih dengan yang sebelumnya, ada source, destination, dan data 3. Namun, ada perbedaannya, di mana di source-nya ada network-nya, dia menggunakan IP, sudah di-define sebelumnya, device-nya misalnya device 130, ada destination-nya ini network-nya juga di 200, ada berbeda ya, ini 202, ini 200, kita lihat segmennya juga sama di 165, device-nya 230 dan data. Nah, ini dia. Jadi data itu dikirimkan dari si yang 200 ke 202. Ini terlihat dari gambar tersebut. Dari 165-200 ke 202, dari destination network ke sini. Yang ini kan dia si router itu hanya memforward data saja. Jadi semua yang ada masuk ke gateway dia akan diforwardkan ke si 202 ini. Contohnya salah satunya dari si PC orang ini. Next, bagaimana getting data through the right applications? Bagaimana untuk mendapatkan data kepada aplikasi yang tepat, tetapun memastikan data itu tidak berasal dari yang memang tidak berhak gitu. Otomatis kita harus memastikan adanya secara spesifik lagi ada yang namanya port number. Jadi untuk ketahui seperti FTP misalnya menggunakan port 21, misalnya web server ada menggunakan port misalnya di 80, electronic mail menggunakan misalnya port 23 dan lain-lain ataupun port lainnya. Nah, itu proses pengalamatan port juga bisa di-define secara spesifik agar data itu untuk dikelola ataupun mendapatkan services the right application gitu. Ini untuk selanjutnya ada ilustrasi dari Warrior of the Internet. Teman-teman bisa klik link ini ya atau di YouTube-nya. Dan ini juga materi sudah kita upload di post.umb untuk pengganti post sebelumnya. Dan ini bagaimana videonya berisi tentang konsep yang bisa teman-teman pelajari mengenai bagaimana how they works related the LAN, WAN, intranet, internet, and firewall also include in this video. Gitu. Jadi RN dan semua end device versus intermediate device di dalamnya. Oke, itu untuk materi pada kali ini. Sebentar, recording akan saya up sebelumnya untuk kita mulai questions dan answer.